Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menggunakan dan mengatur plugins bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 di Universitas Telkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis. Di dalam penggunaan plugins ini nanti kita tetap menggunakan softwarenya yaitu Corel Motion Studio 3D untuk pengaturannya. Jadi bagaimana ketika kita ingin menambahkan objek-objek lain selain dari objek 3D ya. Jadi contohnya plugin atau mengatur ya, mengatur tampilan dari objek 3D-nya supaya tidak sama dengan bentuk awalnya ya atau bentuk dasarnya. Nah, itu bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 di Universitas Telkom pada kesempatan kali ini yang akan saya share ke Anda semua tentang materinya. Baik, untuk presensi seperti biasa ya bisa dilakukan di dalam siakat. Komentar, saran, kritik, masukan bisa dituliskan di dalam komentar siakatnya atau komentar di YouTube channelnya. Baik, kita lanjutkan saja. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan, semoga mudah dipahami. Setelah kita buka Corel Motion Studio-nya, maka di dalam tampilannya seperti yang ada. Nanti untuk plugin di sini kita bisa menggunakan dari isi palet ya. Jadi kita gunakan yang ada di dalam isi palet, yaitu ada object effect dan ada text effect ya, serta ada particle effect ya. Nah, untuk pengaturannya di sini nanti kita tinggal buat dulu objeknya. Jadi misalkan di sini untuk tag ya, saya tambahkan teksnya di sini, misalkan saja Telkom grafik. Oke, saya ubah hurufnya. Ya, kemudian ukurannya saya perkecil karena nanti bisa diubah. Kalau pengen diperbesar bisa diperbesar langsung ya. Fasilitasnya sudah ada di dalam Corel Motion Studio, jadi cukup mudah. Nah, di sini kecilkan ya, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau sudah misalkan saja dari tag yang sudah dibuat di sini pengen ditambahkan plugins di dalamnya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal klik dari tag effect ya, karena ini bentuknya teks ya. Bentuknya tag, jadi di sini saya pilih tag effect, kemudian di dalam tag effect di sini nanti tinggal kita pilih tag motion, pergerakan teks ya. Ini ada banyak sekali pilihannya. Ya. Nah, seperti ini atau seperti ini ya. Atau seperti ini ya. Nah, yang ini misalkan ya pengen digunakan. Langsung di drag aja. Drag ke dalam teksnya. Maka nanti untuk efeknya di sini akan dijalankan mulai dari frame awal sampai frame akhir. Ya. Frame akhirnya yaitu di 150, ya, dinilai 150 frame. Nah, sampai sini. Ya. Jadi tinggal kita jalankan aja di sini kita play. Nah, ini teksnya sudah diatur seperti yang ditentukan. Ya. Nah, wah ini kurang panjang ya, waktu tampilnya kurang panjang, misalkan saja. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita tinggal klik pada keyframe-nya ya. Kita klik pada keyframe-nya dengan menggunakan, kita seleksi dulu aja keyframe-nya ya. Jadi kita seleksi, klik salah satu, kemudian digeser. Nah, klik, geser ya. Nah, di sini nanti tampilnya panjang ya, bertambah waktu tampil dalam keadaan diamnya ya. Kemudian di bagian akhir di sini kalau misalkan pengen diperkecil ya tinggal kita perkecil aja ya. Misalkan dari scale-nya di sini berapa nih 100. Ini saya ubah menjadi 80. Kemudian ini juga sama 80 ya. Ini juga sama 80 ya. Oke. Ya.
untuk scale-nya. Kemudian ini juga sama, scale-nya saya ubah jadi kecil. Nah, ini sudah otomatis kecil ya, karena sudah diatur di sini. Jadi nanti di dalam proses menampilkannya, di sini scale dari ukuran 100 mengecil menjadi 80, kemudian berakhir di posisi 150 juga 80. Kalau pengen ditambah keyframe ya tinggal kita klik aja plus. Nih, ya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya, ketika kita pengen mengatur tampilan teksnya ya dengan menggunakan efek. Kalau mau diganti bisa nggak? Bisa ya. Jadi daftar efek nanti akan ada di dalam, oh ini nggak ada ya karena memanfaatkan rotate dan scale ya. Nah, kalau mau diganti tinggal diganti aja, dari pilihannya banyak sekali ya yang bisa digunakan. Misalkan ini langsung di drag ya. Nanti otomatis keyframe-nya berubah semua ya. Keyframe-nya berubah semua dari awal sampai akhir. Nah, ini ya. Nah, sekali lagi scale-nya bisa diubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang pengennya kecil ya ini tinggal diperkecil aja ya, 80. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan Corel Draw Studio ya. Ini sudah jadi. Ya, mulai dari 120 berarti nanti akan diatur ukurannya adalah 80 untuk skala tampilan teksnya ya. Ini besar, besar lagi, nah, ya. Ini sebenarnya bukan berarti scale-nya ya, mungkin bukan scale-nya yang perlu diubah, tapi untuk positionnya juga mungkin perlu diubah. Nah, ini kan min 45 ya, min 25 plus 250. Nah, ini bisa kita ubah misalkan menjadi 100. 100 kan untuk normalnya ya. Ini 0 atau ini bisa diatur 0 ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu. Jadi posisinya bisa sesuai dengan standar di dalam Corelnya. Nah, intinya kita bisa mengubah bagaimana tampilannya pengen diatur ya, di dalam objek tersebut. Ya, seandainya saja pengen dilakukan perubahan. Nah, ini untuk yang text motion. Ya. Kemudian ada juga flash ya. Nah, ini flash ini bentuk-bentuk tampilan teks yang hancur ya. Nah, ini ya. Ini flash, kemudian ada juga pump ya. Kemudian ada juga dance ya. Nah, bergerak-gerak ya. Nah, ini bisa kita atur di sini. Intinya setiap bagian dari pengaturan di sini ini punya pengaturan keyframe ya untuk masing-masingnya. Kecuali explosion, blast dan beberapa yang lain ya yang tidak menggunakan tiga ini nanti akan ditambahkan untuk plugins-nya ya. Kita coba aja dari yang blast ya, misalkan yang ini. Nah, ini kita tinggal drag ya. Nah, ini. Setelah kita drag nanti di dalam pengaturannya di sini secara otomatis dia akan dihancurkan ya. Nah, nanti di bawah ini ada tambahan pengaturan atau tambahan penentuan blast-nya. Ya, nanti di sini juga ada blast ya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita pengen normalkan tampilannya? Normalkan ini dihapus semua keyframe-nya. Jadi keyframe-nya kita set ke keyframe normal ya. Nah, ini berarti 0, ini juga 0 ya. Untuk position, kemudian untuk rotation sama, untuk scale 100 semua ya. Kemudian di keyframe yang kedua ini kita setting sama.
ya. Ini kita hapus saja, hapus, ya. Nah ini, ya. Kemudian yang ketiga juga sama, ini kita delete bisa ya. Ini harus satu-satu. Nah, sekarang di sini sudah punya pengaturan yang berbeda. Ya. Ini nanti akan mengacu blast-nya dengan terlalu besar ya, kita atur di awal ya, di frame awal, kemudian di scale-nya ya, scale-nya kita ubah, misalkan menjadi 60 ya. Oke, maka nanti blast-nya akan bisa dilihat lebih detail ya. Nah, ya kok cepet banget ya, karena memang dia disesuaikan dengan panjang keyframe-nya ya. Nah, ini bisa kita atur secara terpisah di dalam blast-nya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, blast ini secara otomatis nanti akan ditambahkan ya, efeknya atau plugins-nya. Ini namanya plugins ya. Nah, ini add plugin, delete plugin. Kalau mau hilangkan blast-nya ya, ini kita bisa delete dari sini. Nah, jadi normal nih, nggak ada pengaturan apapun ya. Ya, ini untuk blast. Ya, untuk explosion juga sama ya. Untuk explosion juga sama. Jadi di sini misalkan saya pengen tambahkan explosion seperti ini ya, tinggal ditarik aja. Maka nanti akan ada pengaturan explosion di dalam atribut panelnya ya. Dan explosion ini merupakan plugins. Ya. Nah, ini di dalam teman-teman. Jadi dengan mengatur di sini nanti kita bisa menentukan bagaimana nih proses penghancurannya. Nah, ini kan nggak ada pengaturan keyframe apapun ini. Ya. Ini nilainya sampai dengan hancur semua itu berarti 100. Levelnya 100, awalnya 0. Berarti 0 itu utuh ya. 0 itu utuh dan 100 itu hancur. Nah, kalau mau dipercepat ya ini tinggal digeser aja. Geser ke frame 50. Berarti nanti proses hancurnya di sini cuma 50 frame. Cepat banget ya. Nah, itu ya. Nah, ini dari blast-nya. Ya. Variation mempunyai nilai variasi sendiri-sendiri. Misalnya di sini saya ubah 10. Nah, maka variasi blast-nya itu nanti akan berubah sesuai dengan nilai yang ditentukan. Ini 10 ya. Gitu. Nah, ini kembali ke 100 lagi, ini tinggal diatur aja. Oh iya benar ya 100 ya. Sampai 150 ini tetap 100. Ya. Ini untuk variation. Jadi setiap nilai variation akan berbeda-beda. Misalkan di sini saya atur 50, variationnya nanti akan menampilkan bentuk yang berbeda lagi. Ya. Nah, ya. Itu. Nah, ini dari blast ya. 0. Apakah ada variationnya kita lihat. Nah, ya. Beda ya bentuk-bentuknya ya. Nah, ini di dalam mengatur blast. Jadi intinya di sini adalah bagian pengaturan yang bisa kita lakukan di dalam blast. Kalau yang saya buat 200, apakah ada perubahan? Nah, tidak bisa ya, maksimal 100. 90 untuk rotate-nya, ini saya ubah 0. Apa yang terjadi? Nah, tidak ada perputaran. Nah, ya. Nah, ini.
Lah kok nggak bisa hilang sampai ke bawah, ya berarti harus ada campur tangan atau harus ada campuran pengaturan di dalam position, ya. Berarti sampai dengan 50 positionnya ini harus turun. Sumbu Y ya, sumbu Y ini harus tambah. 100 misalkan. Oh naik ya, berarti min 100. Nah, ya. Kemudian nanti kita atur lagi di dalam penentuannya, di sini misalkan 150, bisa juga ya. Nah sampai benar-benar hilang ini, 200 ya. Nah itu di dalam pengaturannya seperti itu. Sehingga nanti hasilnya bisa kita lihat bahwa, nah ya, oh berarti ini jangan di sini ya, ini di sini dulu ya, mulai dari ini aja nanti. Nah ini tetap dalam posisi 0. Jadi hancurnya berkelihatan, tapi nanti setelah hancur baru turun ya. Ini min 250. Nah, maka nanti hasilnya akan berbeda. Nah, ya. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan teks ya. Apakah nanti bisa juga digunakan untuk yang objek shape, bukan teks? Nah, ini kita coba aja. Ini saya hapus dulu tagnya, ya, berarti nggak ada objek di sini. Ya. Kemudian saya masukkan shape. Objek ini bisa dari objek shape yang kita buat atau bisa juga dari objek gambar yang diambil di Corel Draw seperti kemarin ya. Nah ini saya atur bevelnya, bevelnya berarti dari objek style ya. Nah bevel, kemudian general ya. Nah ini saya ambil yang ini aja bevelnya. Kemudian saya berikan material di dalam objek style juga ya. Wood. Ya, ini sudah jadi. Ya. Pada awalnya saya ubah ukurannya menjadi besar. Saya kelihatan aja ya. Nah, kalau sudah dari objek tersebut pengen saya berikan tampilan seperti teks tadi ya. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan yang namanya objek efek. Objek efek ya. Di dalam objek efek di sini nanti ada objek motion, ada band. Nah, ini untuk melengkungkannya band. Kemudian ada psychedelic ya. Nah, ini misalkan seperti itu, tinggal kita masukkan aja. Nanti otomatis akan ada satu ya. Psychedelic ya, psychedelic ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ya. Kalau kita putar akan kelihatan efeknya ya. Ini efek pergeseran cahaya. Efek pergeseran cahaya dari satu objek. Misalkan ini rotate-nya saya ubah. Ya, menjadi seperti ini. Nah, ini kelihatan ya. Kelihatan dari penggunaan psychedelic-nya. Ya. Nah, oke. Sekarang kita coba dari awal. Nah, ya. Kalau mau dihilangkan karena psychedelic ini bukan masuk bagian dari apa namanya? Pengaturan tiga ini ya, position, orientation ataupun scale ataupun color dan lainnya, maka bisa dihapus dari atribut panel ya. Karena psychedelic ini merupakan plugins ya. Nah, jadi dilihat aja di daftarnya. Kalau ada berarti di situ merupakan plugins ya. Misalkan seperti ini preform, apakah preform ini juga masuk bagian dari itu? Nanti kita tarik aja. Tarik ya, ada preform ya. Berarti menghapusnya dari atribut panel preform. Nah, cuma di dalam Corel Motion Studio di sini pengaturannya tidak bisa kita tentukan sendiri.
Nah, ini sumbu X atau sumbu Y atau apa nggak bisa ya. Jadi pengaturannya dari sini. Pengennya gimana ya. Muternya seberapa ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti ini. Jadi kita hanya bisa menentukan sesuai dengan yang ada di dalam pilihannya saja. Ya, itu. Ini ya. Scale yang berubah ya. Kalau mau rotate apakah bisa kita rotate? Nah, ini kita rotate saja ya. Perubahannya dengan cara di rotate. Ya. Kemudian move-nya apakah pengen di move ya. Nah, oke, maka nanti perubahannya seperti yang diatur. Ya, berputar skalanya dan ukurannya berubah. Nah, ya. Gitu. Kalau mau dihilangkan tinggal kita hapus dari sini ya. Nah, ini ada band ini juga merupakan plugins ya. Jadi kalau kita pengen mengatur menjadi melengkung seperti ini, misalkan ya tarik aja. Nah, ini nanti secara otomatis akan diubah sesuai dengan bentuk yang diatur. Nah, ya. Nah, kalau sudah kita explore, sudah kita cari-cari, kok nggak ada ya yang bagus dari pilihan-pilihannya, misalkan saja ya. Kok nggak ada yang bagus dari pilihan-pilihannya, maka kita bisa menambahkan sendiri sih sebenarnya. Cuma menambahkan sendiri juga belum tentu sebagus yang sudah diatur oleh Corel. Tapi bisa saja kita atur ya. Kalau pengen ditambahkan sendiri ya. Nah, untuk menambahkan sendiri plugins yang diinginkan ya di dalam satu objek. Di sini nanti kita bisa menentukan dari pengaturannya ya. Jadi setelah kita pilih objeknya, kemudian setelah itu di sini kita tinggal pilih tanda plus, ya, add plugins. Nah, ini tinggal pilih. Plugin text dan plugins object ada di sini semua, ya. Nah, ya. Jadi di dalam plugin object itu nggak ada dance. Ya, dance itu merupakan pluginsnya tag, ya. Nah, ini nggak ada dance. Tapi di dalam add plugin di sini bisa kita pilih dance. Apakah bisa ditambahkan dance di dalam objeknya? Bisa, ya. Kita tinggal atur aja dance-nya mau gimana, mau shake, mau scatter, mau wave, mau bounce, ya. Apakah pengen semua atau perbagian, ya. Nah, ini cocoknya sih untuk tag, tapi bisa juga untuk objek, ya. Nah, ini, ya. Oh, perbagian aja lah forward, misalkan. Apakah bisa berubah? Nah, sama saja ya sebenarnya. Temponya 200 misalkan. Apakah lebih cepat? Oh, 1 sampai 10 ya. Satu lah ya, temponya 1. Nah, cepat banget ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya. Variasi ini nilai bebas sih sebenarnya. Tiap nilai dari variation itu punya bentuk variasinya sendiri. Ya, dan dari sini merupakan plugin. Jadi kalau mau dihapus kita klik aja tanda minus. Selesai, ya. Nah, ini kalau kita pengen menambahkan ini ya, plugin secara manual, ya. Jadi yang penting kita tempatkan di awal, kemudian kita klik dalam add plugins, kemudian kita tentukan ya, tulis blast, bam, jam juga ada ya. Jadi di sini mau dibuat level berapa ya. Nah, ini kita bisa atur di sini. Nggak bisa jam ya, karena nggak ada pengaturan ya. Pengaturannya nggak ada di sini. Ya. Bounce-nya misalkan kita buat 50 ya. Kemudian initial positionnya 200, top levelnya 5,
Kita coba jalankan. Ya, ya. Ini stylenya apa, jam atau bump atau blast ya. Kemudian di sini actionnya ya untuk all itu berarti semua huruf. Kalau forward berarti huruf bagian depan saja, backward bagian belakang saja, random acak. Nah directionnya gimana, up atau down? Nah kalau tidak ada efek sama sekali dari perubahan-perubahan yang dilakukan, berarti jam di sini tidak cocok untuk digunakan di dalam objek ya. Nah ini bisa 100 ya, bounce-nya misalkan 100 juga lah ya. Nah ini kita coba jalankan, tapi di sini tidak. Nah ya, itu kalau kita pengen mengatur plugins ya, intinya bisa kita tambahkan langsung dari atribut panel, isi palet ya, isi palet. Jadi di dalam isi palet di sini ada object effect dan ada tag effect. Jadi kalau misalkan dari sini bisa nggak untuk tagnya ya, kita coba masukkan ya. Ini sudah diberikan efek dance ya. Cuma bisa dijalankan atau enggak, nah ini kita lihat ya. Nah itu ya, pengaturan awalnya kemudian pengaturan akhirnya ini bisa digunakan sebagai referensi ya, ketika kita pengen menggunakan dance ya. 10, 0, 20 di sini berapa misalkan ya, 10, 70, 20, kemudian di sini nanti berapa awalnya, 10, 0, 20, berarti 70 ini merupakan variasi ataupun bentuk ya. Kalau saya ganti 30 kemungkinan nanti akan berubah. Nah ini ya. Ya, itu. Kalau saya ganti 10, nah ini nanti kemungkinan juga kecepatannya berubah. Ya. Nah itu di dalam penggunaan. Bisa ditambahkan langsung dari sini, ya. Bisa diambilkan dari sini. Ya. Nah, itu. Nah ini untuk plugins, baik di dalam object effect ataupun tag effect. Ya. Nah selain plugin ada juga particle effect ya, particle effect di sini ada fire, karena di sini bisa Anda lihat ini ada fire. Loh, fire, kemudian glow, kemudian lightning, blur, ini motion blur ya. Apakah di dalam objek efek ada? Tidak. Di dalam tag efek ada? Tidak. Ya. Karena itu bagian dari particle effect. Ya. Jadi memberikan efek api di dalam, kalau kita pengen memberikan fire ya, di dalam objeknya, nah ini bisa pakai itu. Jadi di sini langsung aja saya drag ya, ke dalam stage-nya ya. Nanti apinya akan ditambahkan di stage. Kemudian saya tambahkan efek smoke, asap. Nah ini ya, atau yang lebih besar ya, bisa saja ya. Ya, atau yang ini ya, tapi di atasnya sini bisa saja. Nah nanti kalau sudah kita jalankan secara otomatis nanti ada partikel. Nah partikel ini isinya juga tadi smoke dan fire ya. Kalau diklik pada partikelnya maka nanti bisa kita atur penentuannya ya, misalkan formatnya bagaimana untuk smoke-nya ya.
density-nya seberapa ya, emitting untuk rate-nya berapa ya. Nah, ini bisa kita lihat dari sini ya. Emitting rate-nya 1500. Oh, sampai 999. Berarti ya 900 saja. Kemudian density-nya di sini kita naikkan sampai 500. Nah, nanti ketika nilainya itu lebih tidak bisa diakomodir, maka secara otomatis akan muncul ya, peringatan. Nah, ini untuk pengaturan efektif ya. Ini ketika kita pengen menambahkan efek di dalam satu objek ya. Tempatkan di bagian awal dari pengaturannya ya. Partikel di sini juga ada pengaturan dari scale ya. Ya. Tuh. Nah, ini kalau pengen ditambahkan partikel. Nah, kalau kita tambahkan partikel seperti halnya fire ya di dalam objeknya, nanti di sini ada partikel fire ya. Kemudian saya tambahkan partikel apa namanya? Smoke. Di sini nanti juga akan ada smoke ya. Nah, kalau misalkan saja di sini partikelnya di situ kok nggak setelah dihapus ya, dihapus salah satu kok nggak ada. Ini partikel ini masuk sebagai objek. Jadi ada grafik objek ini, kemudian ada partikel fire 4. Ya, partikel fire 4. Jadi kalau mau dihapus ya ini dipilih dulu partikel fire, delete. Ya. Saya tambahkan bubble. Ya, misalkan ini nanti akan muncul bubble dari tengah objek ya. Apakah bubble itu masuk bagian dari plugins ya? Pengaturannya di dalam plugins ya. Pengaturannya di dalam partikel. Ya. Tapi objeknya ada di sini ya. Jadi nggak bisa nih dihapus ya. Nggak bisa. Jadi ini adalah objek partikel bubble yang pengaturannya di dalam properti partikel. Ya. Nah, ini kalau pengen ngambil gambarnya ya, gambar bubble-nya. Warnanya mau saya ubah nggak pakai ungu misalkan, atau saya ganti jadi kuning. Bisa ya. Ini saya ganti jadi oranye. Bisa saja. Maka nanti bubble-nya di situ akan berubah sesuai dengan warna yang Anda atur. Ya. Kan di awalnya nggak berubah ya, di awalnya karena warnanya masih sama. Ya. Di awalnya ada hitam, misalkan. Ada juga hijau, misalkan. Nah, nanti juga awalnya hitam dan hijau. Ya. Nah, berubah menjadi oranye dan kuning di keyframe keduanya ini. Kalau di sini mau diberi variasi berupa warna-warna yang lain, ya misalkan merah sama biru, misalkan ya. Nah, nanti juga akan berubah sesuai dengan pengaturan yang diberikan di dalam partikel bubble. Ya. Nah, ini untuk pemberian partikel. Jadi menghapusnya khusus untuk partikel efek. Itu kita hapus di dalam objeknya nih ya. Nah, ini partikel efek ya, klik dulu. Ya, di sini. Kemudian setelah itu dihapus dari. Ya. Berlaku juga untuk snow, smoke, fire, bubble, custom. Ya. Ini. Ya. Saya masukkan di sini di atas ya.
Kemudian untuk objeknya saya perkecil dari awal aja. Saya pindah agak ke bawah ya. Oke. Kemudian saya jalankan. Nah, maka di sini nanti akan muncul partikel customnya ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan partikel. Bisa ditambahkan dari plugin. Plugin ini nanti ada fire ya, kemudian ada smoke, ada enggak? Particle ya, spotlight, lens flare, firework ya, bang api ya. Nah, ini di dalam pengaturannya seperti itu ya. Ketika kita pengen menambahkan partikel ya. Nah, ini untuk partikel effect, jadi ada objek effect, ada attack effect, ada partikel effect, ada global effect. Nah, global effect di sini untuk secara menyeluruh. Lebih condong ke objeknya ya. Jadi kalau misalkan di sini saya berikan ini ya, kelihatan terbakar ya. Nah, itu di dalam pengaturan ya. Ini. Kalau mau dihapus, apakah ini masuk bagian dari ini? Oh tidak ya, berarti dia ada di sini ya. Jadi kalau tidak ada daftarnya di dalam timeline ya, kita tidak bisa hapus dari ini. Hapusnya dari atribut panel plugins ya, delete plugin atau remove plugin ya, glow ya, bersinar. Nah, tidak ada di dalam daftar. Oh ada ini. Apakah ada di sini? Tidak ada. Berarti ini bukan objek tapi merupakan plugins ya. Petir ya. Ini global, berlaku global itu berarti satu scene ya. Bisa berlaku satu scene, bisa berlaku pada objeknya saja. Ya. Sekali lagi kemampuan komputernya cukup berpengaruh di dalam menghasilkan efek ya, atau menampilkan efek. Ya, menampilkan efek terutama. Ya. Motion blur, ya, natural paint, shadow, ya, refleksi, match control, penggabungan ya, menyatu dengan background. Ini sebenarnya match control itu pengaturannya ada di dalam transparansi ya, bisa juga kita atur transparansi. Ya, clouds, fireworks. Ya. Nah, ini nanti akan muncul fireworks. Karena kita menggunakan setting yang ada di si palet. Ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan plugins ya di dalam Corel Motion Studio untuk menarik tampilan objek 3D-nya tidak hanya bentuk dasar ya, tapi bisa ditambah-tambah dengan bentuk-bentuk yang lain atau dengan efek-efek yang lain supaya bisa lebih memberikan kesan yang berbeda. Nah, itu untuk pengaturan plugin di dalam Corel, ada yang menjadi objek dan tampil di dalam daftar objek di timeline-nya,
Ada yang berupa plugins. Plugins itu penempelan, ya, penempelan objek di dalam suatu media, ya. Sehingga tidak menjadi objek baru, tapi dia menjadi objek yang menempel di dalam medianya. Sehingga penghapusannya dari atribut panel remove plugins, ya. Sedangkan kalau plugin yang berdiri sendiri seperti fire, smoke tadi ya, kemudian di dalam ini particle effect ya, nah ini berdiri sendiri, itu menghapusnya harus dari daftar objek di dalam timeline. Ya. Kalau menambahkannya sama, tinggal kita drag dari isi palet ya, dari preview di dalam isi paletnya tinggal di drag, baik itu yang menjadi objek baru atau yang menempel di dalam objeknya, proses penambahannya sama. Ya. Itu. Hanya yang berbeda pada saat kita pengen menghapus plugins-nya. Ya, itu saja. Nah, itu sekilas tentang plugins yang ada di dalam Corel Motion Studio, bagian dari mata kuliah film dan animasi 1. Dan untuk minggu depan, ini kita sudah ujian tengah semester ya. Minggu depan sudah ujian tengah semester, jadi dipersiapkan saja ya untuk ujiannya bagaimana ya. Apakah nanti plugin ada? Ya kemungkinan ada ya. Plugin ada, kemudian untuk pembuatan objek 3D ada ya. Animasi, rotate, move, scale ada ya. Nah nanti silahkan saja dipersiapkan untuk materinya bisa diulang-ulang lagi nanti supaya bisa menyelesaikan ujiannya dengan itu ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada malam hari ini di dalam mata kuliah film dan animasi 1 tentang pengaturan plugins di Corel Motion Studio. Terima kasih telah bergabung dalam kuliah online pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya akhiri dulu. Selamat malam, sampai ketemu lagi di lain waktu.